Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saufi, saya dari Kalsel dan saya seorang mahasiswa. Dan mungkin ini adalah video yang kesekian kalinya ya saya bikin, mungkin yang keempat. Tetapi di dalam video ini saya pengen bisa memberikan sebuah insight lagi kepada teman-teman. Dengan adanya video ini, dengan adanya forum ini, kita bisa diskusi, kita bisa sharing, dan kita bisa saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan hasilnya suatu hari nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang sukses dan berproses di dalam perjalanan tersebut. Nah, teman-teman, mungkin kita secara pribadi sudah sadar, secara sadar kita sudah tahu bahwa sukses itu penting untuk kita dapatkan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Nah, tetapi teman-teman, ada salah satu faktor penghambat untuk kita mendapatkan kesuksesan itu dengan mudah. Ada faktor penghambat, ada faktor yang membuat kita mendapatkan kesuksesan itu menjadi sulit. Faktornya adalah kebanyakan diri kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Nah, ternyata teman-teman, saya kapan ya saya nonton video itu, tapi saya pernah nonton sebuah video yang dia memberitahukan kepada saya bahwa ada loh ternyata indikator bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman, tetapi kita tidak sadar, tidak terdeteksi oleh kita bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Nah, ternyata teman-teman, zona nyaman ini sangat menghambat kita untuk kita bisa maju. Bayangkan ya, semisal kita berada di dalam zona nyaman yang ketika sehari-hari perilaku kita hanya sering rebahan, kita hanya sering melakukan chatting-chattingan atau buka sosial media, YouTube dan lain sebagainya, yang membuat kita membuang-buang waktu setiap harinya. Nah, itu juga bagian daripada zona nyaman. Itu juga bisa menambah potensi kita untuk sulit mendapatkan kesuksesan. Nah, ternyata teman-teman, zona nyaman itu selain daripada yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata ada loh indikator kita sedang berada di dalam zona nyaman itu, tetapi kita tidak sadar. Kita menganggap bahwa kita sudah tidak lagi berada di dalam zona nyaman, kita sudah melakukan yang namanya proses, kita sudah melakukan yang namanya usaha, upaya, semangat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak sadar kadang bahwa kita juga sedang berada di dalam zona nyaman. Ada yang tidak terdeteksi oleh kita. Nah, makanya saya menyampaikan ini supaya kita bisa menghindari itu, supaya yang tadinya kita tidak mendeteksi bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman, kita sadar, kita tahu, dan kita keluar daripada zona nyaman itu, dan kita bisa hindari serta jauhi hal-hal yang bersifat negatif tersebut. Nah, ada beberapa poin yang zona nyaman itu bisa kita ketahui, yang kita bisa mengetahui apakah kita sedang berada di dalam zona nyaman atau tidak. Nah, yang pertama adalah ketika melakukan proses, kita hanya terfokus pada hal-hal yang sering kita lakukan. Ketika kita melakukan proses, kita hanya terfokus atau terpacu kepada hal-hal yang hanya kita lakukan. Sebagai contoh, misalkan kita berjuang atau belajar untuk supaya gimana caranya kita bisa meningkatkan skill di dalam bersepak bola atau bermain bola. Kita pengen meningkatkan skill kita bermain sepak bola, tetapi kita tidak menonton atau mencari cara atau mencari pengetahuan kita untuk mencari skill-skill yang bisa kita pelajari dari orang-orang hebat lainnya. Kita tidak belajar kepada orang-orang yang lebih ahli. Kita hanya terfokus pada apa yang kita usahakan, terfokus kepada skill-skill yang kita miliki, terfokus kepada apa yang kita lakukan sekarang gitu. Sehingga kita hanya berada di dalam lingkaran itu aja gitu. Jadi semisal kita punya keinginan untuk menjadi pesepak bola misalkan tuh, kita pengen punya skill yang bagus. Nah, tetapi kita hanya melakukan itu aja tanpa melatih skill-skill yang lain. Nah, maka itu juga termasuk dari bagian bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Kita hanya terfokus pada apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak mengetahui bahwa ada cara lain, bahwa ada usaha lain, bahwa ada hal lain yang lebih keren
yang bisa kita pelajari sebenarnya, tetapi kita tidak mau. Kita hanya terfokus pada apa yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak mengimplementasikan atau berinvestasi kepada diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Mungkin ini bagian daripada perilaku kebanyakan orang. Kadang kita itu berpikir ya bahwa beli buku itu adalah hal yang buang-buang duit gitu. Masa beli buku misalkan seharga 300.000 tetapi bukunya sedikit gitu, segini gitu. Nah, menurut kita itu adalah hal-hal yang buang-buang duit. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan kita sadar bahwa berinvestasi leher ke atas atau berinvestasi untuk diri kita, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah kemampuan, itu juga sangat penting. Nah, kebanyakan kesadarannya adalah menambah ilmu dengan mengeluarkan investasi itu hanya buang-buang duit gitu. Nah, jadi makanya kebanyakan orang itu malas untuk mengeluarkan investasi, bisa semacam duit, uang, biaya, atau pengalaman, atau waktu untuk dia bisa meningkatkan kemampuannya. Kadang orang-orang malas untuk melakukan itu. Kadang dia hanya terfokus pada ya yang penting mudah dilakukan, yang penting berproses tapi mudah. Sebenarnya itu bagus berproses dan melakukan hal-hal yang mudah, tetapi kalau misalkan kita tidak next level atau tidak meningkatkan level proses kita, maka kita hanya berada di lingkaran itu saja gitu. Kita hanya muter-muter gitu, kita hanya jalan di tempat. Nah, makanya yuk sama-sama kita, kalau misalkan kita pengen maju untuk meningkatkan skill kita, contoh nih, kita punya keinginan untuk bisa menjadi public speaker, lalu kita latihan lah yang namanya public speaking, ya kan? Tapi metode cara untuk belajar kita public speaking hanya mengandalkan kita ngomong di depan kamera, hanya mengandalkan kita browsing di YouTube atau di Google dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita bisa mencari workshop public speaking, kita bisa mencari yang namanya webinar, seminar, atau mungkin program yang lebih premium gitu. Itu tentang public speaking. Atau misalkan kita bisa mencari lisensi, kita bisa mencari sertifikat resmi. Supaya apa? Supaya kita bisa skillnya bisa lebih kita asah lagi gitu. Nah, jadi kebanyakan orang bahkan berpikir bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas kita itu ya sudah kita mencari ini aja, itu aja gitu. Akhirnya kita malas untuk berinvestasi kepada diri kita sendiri gitu. Nah, itu contoh untuk public speaking dan lain sebagainya. Mungkin bagi teman-teman yang suka dengan yang namanya sepak bola nih, misalkan contoh sepak bola. Nah, maka teman-teman harus melakukan yang namanya latihan, bukan hanya tentang setiap hari di lapangan depan rumah, tetapi harus ada investasi lebih yang harus kita lakukan. Contoh misalkan masuk sekolah bola atau masuk di akademi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu membutuhkan atau memerlukan yang namanya investasi semacam uang, waktu, tenaga, usaha yang lebih. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya investasi lebih untuk diri kita, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang lebih juga yang nanti akan kita dapatkan. Nah, itu yang kedua, tentang malas untuk berinvestasi kepada diri kita. Itu juga termasuk bagian daripada zona nyaman loh sebenarnya. Yang ketiga adalah indikator bahwa kita berada di zona nyaman adalah kadang kita melakukan proses tanpa yang namanya evaluasi. Nah, saya contohkan, semisal nih kita latihan public speaking. Seperti saya ini nih latihan public speaking. Saya terus menerus melakukan yang namanya latihan public speaking. Tetapi saya hanya melakukan yang namanya latihan itu aja, tanpa mengkoreksi hasil dari latihan saya ini, apakah sudah ada peningkatan atau belum, tanpa melihat apakah latihan saya ini masih ada yang kurang, apakah harus ada yang diperbaiki atau ada hal-hal yang lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita mencari apa nih yang harus kita perbaiki, nah kalau misalkan kita sudah tahu, kita perbaiki kan. Sehingga kalau misalkan itu sudah kita perbaiki, maka kesalahan-kesalahan itu akan sedikit demi sedikit akan mulai hilang, dan kita pun akan bisa menjadi lebih expert kalau misalkan kita melatih public speaking. Nah, kadang ketika kita melakukan proses untuk meningkatkan skill gitu,
konteksnya adalah skill. Ketika kita melakukan itu, kita itu jarang sebenarnya melakukan evaluasi gitu, pengecekan apakah proses yang sudah kita lakukan ini sudah efektif untuk kita lakukan atau harus punya nilai tambah nih gitu. Nah, kadang kita jarang melakukan hal yang seperti itu. Dan tahukah Anda teman-teman bahwa itu juga berasal dari bagian zona nyaman yang itu kadang tidak kita ketahui. Nah, itu teman-teman, 3 indikator bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Yang pertama adalah malas untuk berkaca kepada orang lain, terlalu terfokus kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah malas untuk berinvestasi kepada diri kita untuk meningkatkan skill kita. Dan yang ketiga adalah malas untuk melakukan evaluasi terhadap proses yang sering kita lakukan. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Garis besarnya, poin utamanya bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman cari, bisa teman-teman pahami lagi apa yang saya sampaikan supaya teman-teman bisa mendapatkan insight yang utama, insight yang nyata. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy men.